Salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik gelombang kedua tahun 2023 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Agnes Rufina Lenamah SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 23869050501. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap Buentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan mengadakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam ujian UKIN PPG tahun 2023. Tema pembelajaran hari ini adalah peran gereja bagi perkembanganku bersama peserta didik kelas 7 pada SMP Negeri 1 Atap Buentuka. Mohon masukan dan saran dari para dosen penguji UKIN untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salve. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Oke, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kalian sehat semua ya? Sehat. Baik. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin dan menyertai kita sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya kalian, apakah kalian masih ingat materi kita kali lalu? Materinya tentang apa kali lalu? Peran sekolah bagi perkembangan guru. Di sana kita temukan siapa-siapa yang ada di sekolah? Yang tahu angkat tangan. Inya. Kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, dan teman-teman. Iya, kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada petugas kebersihan sekolah, dan juga ada teman-teman. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kalian punya kehadiran. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Tidak ada yang apa ya? Oke, semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran kita dengan berdoa bersama. Salah satu siswa untuk memimpin kita dengan doa. Mari, Cindy. Marilah kita sama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus banyak orang untuk membantu mengembangkan kita kami. Kami juga bersyukur atas gereja Putramu Yesus Kristus, sebab melalui gereja kami dibimbing untuk menjadi manusia sempurna, berkembang dalam segala hal, termasuk
dalam perkembanganku. Yang pertama, di situ peserta didik mampu mengidentifikasi peran gereja. Yang kedua, menjelaskan peran gereja bagi dirinya. Yang ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh gereja dan perannya masing-masing. Lalu yang keempat adalah meneladani anggota gereja sesuai dengan pesan kitab suci dari pertama Timotius bab 4 ayat 7b sampai dengan 16. Selain itu, materi kita hari ini juga memiliki kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ada memiliki 4 kriteria. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian gereja bagi dirinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran gereja bagi perkembangan dirinya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan beberapa wadah gereja dan fungsinya. Yang keempat, pesan dari teks kitab suci pertama Timotius bab 4 ayat 7b sampai dengan 16. Baik, sebelum kita masuk pada materi ini, ada beberapa pertanyaan yang Ibu siapkan untuk kalian. Yang pertama, apa itu gereja? Siapa yang tahu angkat tangan? Maria Kevi. Gereja adalah tempat atau gedung untuk melaksanakan ibadah bersama. Gereja adalah tempat atau gedung untuk kita melakukan ibadah bersama. Yang kedua, sebutkan contoh wadah gereja dan fungsinya masing-masing. Siapa yang dapat menyebutkan contoh wadah gereja yang dapat wadah gereja dan fungsinya masing-masing? Yeremia. Untuk berdoa dan mengucapkan syukur. Untuk berdoa dan mengucapkan syukur. Tempat gereja dan fungsinya. Wadah gereja dan fungsinya masing-masing. Lalu yang berikut, yang ketiga, bagaimana cara meneladani tokoh-tokoh dalam gereja berdasarkan pesan kitab suci pertama Timotius bab 4 ayat 7b sampai dengan 16. Pesannya tentang apa? Siapa yang bisa? I-nya? Cara meneladani tokoh-tokoh dalam gereja berdasarkan pesan kitab suci. Latihlah dirimu beribadah. Melatih diri untuk beribadah. Apalagi? Siapa lagi? Maria. Ada tidak? Ini terbatas gunanya, tetapi ibadat itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji bagi untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Maria. Gereja merupakan tempat ibadah yang berupa gedung untuk melaksanakan ibadah. Lalu ada gereja yang turut berperan dalam kegiatan gereja adalah lektor, misdinar, Legio Maria, putra putri altar. Di sana ada fungsinya masing-masing. Lektor itu dia merupakan orang yang bertugas untuk membaca kitab suci pada saat perayaan Ekaristi. Apalagi di sana? Anak-anak misioner. Itu fungsinya apa di sana? Anak-anak misioner fungsinya apa di sana? Maria. Anak-anak misioner adalah mereka yang dilatih menjadi anak-anak yang
yang terbiasa dengan doa dan derma. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Maria. Yang ketiga, apa? Ayunda. Mereka membantu. Ketiga itu apa di sana? Legio Maria adalah Yang ketiga. Buddha Putri Alta. Mereka yang dilatih untuk membantu iman dalam perayaan Ekaristi. Putra-putri altar itu mereka yang dilatih untuk membantu imam, bukan imam. Imam untuk melatih mereka untuk membantu imam dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang keempat di sana, Legio Maria itu fungsinya apa? Mereka itu adalah pasukan tentara Maria. Baik. Lalu yang berikut pesan teks kitab suci dari pertama Timotius bab 4 ayat 7b sampai 16. Itu pesannya apa di sana? Marta. Santo Paulus menegaskan bahwa hidup kegemaran harus dimiliki oleh keagamaan harus dimiliki oleh semua orang, baik tua maupun muda. Iya. Pesan kitab suci dari pertama Timotius adalah Santo Paulus menegaskan bahwa hidup keagamaan harus dimiliki oleh setiap orang, baik tua maupun muda. Baik, di situ ada pesan teks kitab suci, ada teks kitab suci. Siapa yang bisa membacanya? Siapa yang bisa baca? Oke. 1. Tetapi engkau beritahukanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketakutan. Nomor 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup dalam iman, dalam kasih, dan dalam Ketekunan. Yang ketiga, demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan meminta, jangan menjadi hamba, sebagai orang yang beribadah, anggun tetapi cakap, mengajarkan hal-hal yang baik. Bab 3, manusia berkembang berkat peran sesama. 105. 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan selalu supaya dengan demikian mereka dan dengan segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita, dan selalu setia. Demikianlah. Baik, terima kasih kepada Santo Tasya yang sudah membacakan teks kitab suci. Di sini ada beberapa soal untuk kalian bisa menjawab. Kemarin kelompok satu mana? Kelompok 3 kalian. Kalian kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 4. Di situ Anda mendiskusikan pertanyaan yang ada di lembaran kerja, lalu menjawab. Ibu kasih waktu
5 menit. Masing-masing kerja ya. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Silakan. 5 menit ya. Sudah? Kelompok 3. Sudah, ini sudah. Sudah? Kelompok 2. Kalau sudah, perhatikan ke papan. Setelah kita baca teks kitab suci, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pesan dari teks kitab suci di atas? Kelompok mana? Silakan, salah satu baca. Silakan Cindy. Apa pesan dari teks kitab suci? Latihlah dirimu beribadah. Latihan ibadah terbatas dunia, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Baik, terima kasih. Kedatangan Cindy. Kelompok soal yang kedua. Sebutkan contoh kegiatan-kegiatan gereja yang dilakukan. Tasya. 1. Lektor membawa teks kitab suci pada saat perayaan Ekaristi. Yang kedua, Legio Maria, pasukan tentara Maria. Yang ketiga, anak-anak misioner dibimbing secara khusus untuk berdoa dan berterma. Yang keempat, putra-putri akan membantu iman dalam perayaan Ekaristi. Oke, terima kasih untuk baik, terima kasih untuk kelompok kalian yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dalam surat Rasul Paulus kepada umatnya di Timotius, Santo Paulus menasihati Timotius dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang dan kuat serta mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Contohnya mereka harus melatih diri untuk beribadah. Lalu yang kedua, setia dan rajin membaca kitab suci. Contoh kegiatan gereja yang harus dilakukan adalah apa di sana? Legio Maria, Miss Dina atau Ajuda, Lektor, Mazmur, dan di situ mereka ada fungsinya masing-masing. Kalau
Miss Dinar itu mereka adalah ajudan yang membantu melayani imam pada saat perayaan Ekaristi, ajudan. Lalu lektor dia membaca kitab suci pada saat perayaan Ekaristi. Lalu pemazmur dia yang menyanyikan lagu Mazmur tanggapan. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi dari materi kita hari ini tentang peran gereja bagi perkembangan diriku, maka ibu minta kalian duduk dengan tenang sambil menutup mata dan telingamu mendengarkan apa yang ibu katakan. Silakan duduk dengan tenang, dengan sopan, lalu kalian mendengarkan apa yang ibu katakan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kalian diingatkan kembali tentang peran gereja dalam perkembangan diriku. Apakah saya sudah mendoakan para pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja yang sudah berperan mengembangkan diri saya? Apakah saya sudah terlibat aktif dalam kegiatan gereja dan semakin saya semakin berkembang? Yang ketiga, apakah kehidupan saya sudah diteladani oleh teman-teman untuk membantu mengembangkan hidup mereka? Baik anak-anak, setelah kita merefleksikan, silakan buka mata. Setelah kita merefleksikan materi kita hari ini, maka ada juga aksi. Aksi sebagai tugas untuk Anda, kalian diminta untuk menyusun sebuah doa kepada para pemimpin gereja atas peran mereka bagi perkembangan dirinya atau perkembangan diri kalian. Bisa atau tidak? Bisa. Tugas itu Anda tulis di rumah, kerjakan di rumah. Setelah itu pertemuan berikut kita akan dikumpulkan ya. Kalian kumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Untuk itu, maka Ibu minta salah satu siswa untuk menutup kita menutup pertemuan kita ini dengan doa. Siapa? Bersama-sama berdoa kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pelajaran yang kami dapat hari ini. Semoga apa yang sedang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dengan mengampuni dan diampuni, dengan mencintai daripada dicintai, untuk hidup selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini pertemuan kita dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian dan terima kasih.